Halo semuanya, kembali lagi di channel Rionaldo Putra. Hari ini kita mau lanjutin pembahasan dari buku Lawman Preparation Course for the TOEFL Test Paper Test. Hari ini kita bakal masuk ke skill ke-7. Kita bakal ngebahas kalimat negatif dari listening skills ya. Oke, kita langsung bahas aja skillnya. Negative skill 7. Listen for negative expressions. Jadi kalau di listening part A itu biasanya sangat umum kita mendengarkan kalimat negatif. Jadi inti dari skill ini adalah kalau misalnya pembicara kedua ngomongin sesuatu dengan menggunakan kalimat negatif, berarti jawabannya menggunakan kalimat positif. Kalau misalnya pembicara kedua menggunakan kalimat positif, berarti jawabannya menggunakan kalimat negatif, gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat dari contohnya ya. On the recording you hear, how did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine. What does the women say about the trip? Okay. In your textbook you read, they drove rather quickly. They couldn't have driven more slowly. They wanted to travel slowly to Maine. They didn't drive to Maine. Oke, kalau kita lihat dari pembicara kedua ya. Kalau kalian perhatikan, kalimat dari pembicara kedua adalah they didn't drive slowly. Mereka tidak mengemudikan mobilnya dengan lambat, gitu ya. On the trip to Maine, selama sepanjang perjalanan menuju Maine. Jadi kalau kita lihat dari sini, mereka menggunakan kalimat negatif, berarti jawabannya adalah yang menggunakan kalimat positif. Karena pembicara kedua menggunakan kalimat negatif, maka kita mencari jawaban yang menggunakan kalimat positif. Kalau kita lihat dari 4 jawaban ini, dari 4 pilihan jawaban ini yang menggunakan kalimat positif adalah yang A, kemudian ada yang B, yang C, maksud besar yang C. Jadi pilihnya antara dua, A atau C ya. Sekarang kita lihat artinya. Yang A, they drove rather quickly. Mereka mengemudi dengan cepat. Yang C, they wanted to travel slowly to Maine. Mereka mau berkendara dengan lambat menuju Maine. Nah, yang satu arti dengan pembicara kedua, they didn't drive slowly on the trip to Maine, itu adalah yang A. Sekarang kita lihat chartnya. Kalau kalian perhatikan di sini ada beberapa ekspresi negatif ya, menggunakan kalimat negatif. Jadi di sini ada 3 expression. Yang pertama adalah regular negatif yang menggunakan kata-kata not atau mungkin an. Kalau kalian mendengarkan kalimat yang menggunakan not atau entehnya, berarti itu adalah kalimat negatif. Misalnya, Tom is not sad about the results. Atau kita bisa bilang Tom isn't sad about the results. Berarti di kalimat ini mereka menggunakan kalimat negatif. Kalau gitu kita lihat jawaban yang menggunakan kalimat positif ya. Berarti kita lihat yang jawabannya correct answer-nya itu mungkin menggunakan kata-kata happy, karena happy itu sama dengan not sad gitu ya. Kemudian expression yang lain itu ada yang menggunakan nobody, none, nothing, never. Kalau kalian lihat ada kata-kata ini dalam suatu kalimat atau ketika kalian mendengarkan listeningnya, percakapan dari pembicara kedua, berarti mereka menggunakan kalimat negatif ya. Berarti kita mencari jawaban yang positif juga. Misalnya, nobody arrives on time. Sal never works hard. Nobody arrives on time. Sal never works hard. Nah, kalau kalian lihat dari kalimat ini, ketika kita melihat ada kata-kata nobody dan ada kata-kata never di kalimat kedua, berarti kita harus mencari jawaban yang menggunakan kalimat positif, yang berarti nobody bla 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 on time sama dengan late, atau never works hard sama dengan lazy, kata lainnya gitu ya. Kemudian ekspresi yang lain adalah ketika kita mendapatkan prefix atau kata depan seperti un, in, this, dan banyak kata depan yang lain yang berarti not ya. Misalnya unconditional, tidak menggunakan syarat, tidak bersyarat gitu. Atau incomplete, tidak selesai. Kemudian ada discourage, tidak semangat gitu ya. Berarti kalau kita lihat kata depan ini, berarti kata-kata ini adalah kata-kata negatif. Kalau dalam kalimat contohnya misalnya the patient was insane
pasiennya tidak waras gitu ya. Sane itu artinya waras, insane artinya gila atau tidak waras gitu ya. Maka ketika kalimat ini menggunakan kata negatif, berarti mereka kalimat negatif. Kita cari jawaban yang menggunakan kalimat positif atau kata positif dari not sane yang berarti crazy gitu ya. Insane, not sane sama dengan crazy. Kata lainnya dari not sane atau insane adalah crazy. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal pertama. I cannot seem to get the door unlocked. Kemudian the woman said, that isn't the right key for the door. Ini berarti kita menggunakan contoh yang pertama, menggunakan kata-kata not atau un. What does the woman mean? Oke, berarti di sini kata kuncinya adalah kata-kata isn't. The right key. Kita cari jawaban yang menggunakan positif, gitu ya, kalimat positif. Yang A, the key in the drawer is on the right. Ini kita ngomongin pintu, bukan ngomongin laci ya. Dan tidak ada indikasi kuncinya di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Berarti jawabannya bukan yang A. The man should write the message on the door. Ini juga sama, ini ngomongin kunci ya. Yang perempuan tadi bilang itu bukan kunci yang tepat buat pintunya. Kenapa kok jadi malah ngomongin pesan di pintu? Nggak masuk akal. Yang C, the man has the wrong key. Oke, the man has the wrong key artinya ya si laki-laki punya kunci yang salah. Oke, kita lewatin dulu yang C, kita lanjut ke D dulu, kita mau bandingin ya. The right key is not in the drawer. Kunci yang benar tidak di laci. Oke, tidak ada penyebutan kata-kata drawer sama sekali. Maka jawaban yang benar adalah yang C, the man has the wrong key gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan ini dari pembicara kedua kalimat negatif, tapi yang C menggunakan kalimat positif. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor kedua. Nomor kedua, were you pleased with last week's convention? Nothing went as planned. What does the women mean? Nah, di sini ada kata-kata nothing. Nothing went as planned. Tidak ada satupun yang berjalan sesuai rencana gitu ya. Karena di sini negatif, maka kita cari jawaban yang positif. Oke, kita langsung lihat aja jawabannya yang A. The convention was disorganized. Oke, ini negatif juga karena ada kata-kata this, ya. Ada kata-kata this. Yang B, she didn't plan. Oke, kita tidak menggunakan yang B karena ini kalimat negatif. Kemudian yang C, ini kalimat positif. She planned the convention last week. Tapi tidak ada dari pembicara kedua informasi yang kita dapatkan bahwa dia sedang merencanakan suatu convention. Berarti yang C bukan jawabannya. Yang D, she wasn't pleased with the last week of the convention. Ya. Oh ya, ini juga yang D juga menggunakan kalimat negatif karena ada kata-kata wasn't, berarti bukan jawabannya ya. Berarti pilihannya antara A dan C. Tapi karena yang C ini membahas tentang rencana, maka bukan jawabannya. Nah, jawabannya benar adalah yang A. The convention was disorganized. Nah, disorganized ini sama dengan went as planned. Oke, jawabannya yang A. Oke, ini kurang rapi. Oke, nomor 3. Are you planning to go to college next year? Are you planning to go to college next year? I am really unsure about the idea. Ada kata-kata unsure, tidak yakin. Ya, ada prefix un, artinya tidak. Sure, yakin, tidak yakin. Oke, karena di sini menggunakan kalimat negatif ya, atau kata-katanya negatif, maka kita cari jawabannya menggunakan kalimat positif. Oke, kita perhatikan dulu yang A, ini kalimat positif. He definitely wants to go to the college. He definitely wants to go to the college. Oke, positif. Yang B, he is certain about his plan. Dia yakin, tapi di sini ada kata-kata unsure. Jadi jawabannya bukan yang B, karena yang B ini yakin, sedangkan pembicara kedua bilang dia tidak yakin. Untuk yang C, he hesitant about attending a college. Dia tidak yakin, hesitant, ragu about attending the college. Oke, kita keep dulu jawaban yang C. His idea is to go to the college. Dia kuliah gitu. Ini tidak yang di, walaupun dia kalimat positif, tapi tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh pembicara kedua. Yang A juga sama, karena kata-kata definite itu berarti dia yakin ya. Berarti yang semakna dengan pembicara kedua adalah yang C. Ada kata-kata hesitant dan unsure gitu. Nah, jadi di situ contoh 3 soal untuk listening skill 7. Kemudian kita langsung lanjut aja ke TOEFL exercise 7. Seperti biasa, Mister bakal pakai
dadu ya buat menentukan nomor berapa yang akan kita pakai. Oke, kita langsung roll aja. Oke, kita menggunakan nomor 6. Nah, sekarang kalian coba perhatikan listening filenya ya. Mister bakal mainkan listening filenya. Number 6. Did you enjoy your meal? That restaurant is very famous. The food was good, but I was dissatisfied with the service. What does the woman mean? Oke, kalian sudah dengar contoh soal dari nomor 6 ya untuk skill 7. Kita bakal baca transkripnya supaya kita bisa bahas nomor ini. Oke. Sekarang kita udah lihat transkripnya, kita baca sama-sama. Did you enjoy your meal? That restaurant is very famous. The food was good, but I was dissatisfied with the service. Oke, di sini ada kata-kata this yang artinya tidak ya. Ini contoh yang ketiga, dari ada prefix this artinya tidak. Berarti dia tidak satisfied, puas, tidak puas gitu ya. The food was good, but I was dissatisfied with the service. What does the woman mean? Oke, karena di sini menggunakan kalimat negatif, jawabannya lagi kita balik ke kalimat positif. Oke, sekarang kita lihat. Untuk jawaban yang A, the service satisfied her. Dia bilang dissatisfied. Walaupun ini kalimat positif, tapi ini kebalikan dari kata-kata dissatisfied. Berarti bukan yang A. Yang B, the food was worse than the service. Dia bilang dia cukup puas dengan makanannya, tapi tidak dengan servisnya. Berarti yang B bukan jawabannya. Yang C, she thought the service was bad. Dia pikir servisnya tidak bagus. Yang kita keep dulu jawaban yang C. Yang D, neither the food nor the service was satisfying. Tidak satupun dari makanan atau servisnya yang memuaskan. Berarti keduanya, servis dan makanan, tidak memuaskan. Kalau tadi dia bilang the food was good, berarti dia puas dengan makanannya. But I was dissatisfied with the service. Ada kata-kata but I was dissatisfied with the service. But ini menegasikan positif yang ada di depan. Berarti dia suka dengan foodnya tapi tidak suka dengan servisnya. Maka jawaban yang paling cocok, yang semakna dengan pembicara kedua adalah she thought the service was bad. Bukan yang A karena dia suka sama servis, karena dia tidak suka dengan servisnya, dan di sini disebutkan dia suka dengan servisnya. Yang B, the food was worse than the service. Terbalik, dia suka sama makanannya tapi tidak suka dengan servisnya. Yang D, neither the food nor the service was satisfying. Tidak keduanya, the food and the service tidak memuaskan buat dia. Berarti jawaban yang semakna dengan pembicara kedua adalah yang C. Jadi ada kata-kata she thought the service was bad. Nah, ini semakna dengan kata-kata dissatisfied ya. Dissatisfied. Was good but I was dissatisfied with the service. Oke, sampai di situ untuk video skill 7 dari buku Longman Preparation Course for the TOEFL Test, Paper Test. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Jangan lupa tolong bantu disebarkan ke teman-teman kalian biar kita bisa belajar TOEFL bareng-bareng. Sampai ketemu di skill 8 dari seri Longman Preparation Course for the TOEFL Test. Bye-bye!